Rogo Sukmo saya. Di sini ada zodiak Virgo yang ada di Semarang. Seorang wanita berumur 38 tahun yang mempunyai 2 orang anak, yang mana sedang di titik terendahnya manusia, kebangkrutan usaha cateringnya, dan ditinggal oleh suaminya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kim Acan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya.
Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 bulan yang lalu. 1 bulan. Di sini ada zodiak Virgo yang ada di Semarang. Oke. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Virgo di kota Semarang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 38 tahun yang mempunyai 2 orang anak, yang mana sedang di titik terendahnya manusia, kebangkrutan usaha cateringnya, dan ditinggal oleh suaminya. Lah, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita ya, Virgo 38 tahun, yang mana pada saat titik terendahnya manusia ya, dia malah ditinggal oleh suaminya dan mengalami kebangkitan spiritual. Ya, ini salah satu subscriber kita ya, sudah 8 bulan kurang lebih, 10-8 bulan seperti itu, yang bergabung di Pintu Misteri. Dia coba like, komen, dan share ya. Ini titik terendahnya ini sudah 7 bulan terakhir. 7 bulan terakhir. Titik terendah kebangkrutan tersebut. Nah, ini dia ditinggal oleh suaminya, dan ternyata setelah saya kulik-kulik kehidupan, ternyata di 2 tahun yang lalu si Virgo ini adalah mantan TKW Hong Kong. Ya, TKW Hong Kong yang mana dulunya janda, punya anak 2. Dan dia mendapat pacar ya, duda, punya anak 1. Ya, komunikasi jarak ya, jauh, jarak jauh, itu berpacaran 8 bulan. 8 bulan jarak jauh. Dan akhirnya di 2 tahun terakhir kemarin ya, dia memutuskan untuk pulang, dan sebagian dari tabungannya itu untuk mengembangkan catering. Kebetulan pacarnya ini yang menjadi suaminya saat ini ya, dia mempunyai skill masak. Chef. Tukang masak. Mempunyai skill masak, dan bagaimana kalau misalnya kita kembangkan di daerah Semarang ini. Oh ya udah, bagus itu. Tapi lebih baik kita menikah dulu. Kata si laki-lakinya. Ya. Kita menikah, orang tuamu, kita menikah, setelah itu kita buka usaha ini. Jujur saya tidak punya modal. Oh nggak apa-apa kalau modal dari saya, tapi untuk skill masaknya ya kamu. Ya, datanglah, sudah menikah di kampungnya ya, dan anaknya dibawa, 2 anaknya itu dibawa ke Semarang ya. Dan dia sewa rumah di Semarang untuk jasa catering. Ya, beli sewa rumah, peralatan, beli mobil pickup yang second. Anaknya juga disekolahkan di Semarang ya. Nah, berjalanlah itu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dengan promosi-promosinya dia rame ya. Ada orang yang hajatan, ada orang yang arisan, selamatan ya. Cateringnya di dia, karena si Virgo ini pintar sekali beradaptasi, sosialisasinya bagus. Jadi marketingnya adalah si istrinya. Bagian pemasakan adalah suaminya dengan 2 karyawan. Ya, di dalam rumah tersebut. Jadi kalau udah matang, naik mobil antar ke sana. Ya, selama 2 tahun, 1 tahun lebih ya, berjalan dengan lancar.
Dan banyak saingan ternyata. Semakin bulan banyak saingan dengan harga murah. Pasti itu. Menghantam harga pasar. Nah, dan dia kalah di sana. Kalah di situ. Sempat 4 bulan lemah. Paling satu job 30 pieces. Lemah. Ya, dan dia harus mutarkan itu modal. Ya 3 bulan 4 bulan dia kalah karena banyak pesaing-pesaing yang murah-murah di luar sana. Nah, dia sempat bagaimana ini kalau seperti ini terus. Akhirnya si suaminya ide lah dengan bahan-bahan baku yang tidak layak pakai. Sayur-sayuran yang di pasarnya mau dibuang, diambil sama dia, diolah. Ya, diolah. Daging-dagingnya, bukan daging hampir mau busuk. Aduh, diambil dengan harga murah. Ayam-ayam yang dimasukin freezer, bukan pewarna. Oh ya Allah. Diambil dengan harga murah supaya meminim dari budget. Dia bisa dengan seperti ini, si suaminya bisa dengan harga murah mengikuti pasar gitu. Ya, sudah seperti itu. Ternyata dipromosin oleh si Virgo ini laris tidak ada masalah. Nah, otaknya berpikir lagi, gimana kalau misalnya saya meng-up lagi nih dengan harga dengan bahan yang lebih murah lagi. Dicarinya yang lebih jelek lagi. Dibelinya yang lebih jelek. Ya, nah pesanan sudah mulai banyak. Hotel, pernikahan, ya, rapat-rapat seperti itu. Karena si Virgo pintar sekali promonya, ya. Dan udah mulai rame. Nah, dan si laki-laki suaminya ini mencari bahan yang lebih parah dari sebelumnya. Waduh, benar-benar yang nggak layak loh ya. Dan kebetulan ya itu ada 3 yang harus salurkan pada saat cateringnya. Masak, baunya sudah mulai nggak enak itu baunya. Masakannya. Ya. Tapi ya itu tadi. Ya nggak apa-apa, diam-diam aja katanya. Orang sebelumnya juga aman-aman aja kok. Nah, itu tadi. Ya. Dan terjadilah komplain. Satu komplain ada yang keracunan, ya. Dan ada juga yang sekarat karena makanan tersebut. Nah, sudah pada saat itu mereka komplain. Nah, dihadapin oleh si Virgo. Virgo yang hadapin. Virgo ini orangnya ya polos. Dan si lakinya kabur membawa uang. Lakinya kabur membawa uang semua pendapatan. Ya, tabungan semua diambil dan membawa mobil. Pickupnya itu. Ya. Dan pergi nggak tahu arahnya kemana. Sampai saat ini. Sampai sekarang. Ya. Dan dihadapin oleh si Virgo lah yang maaf segala macam. Bukan hanya maaf saja, kamu harus bertanggung jawab. Soalnya ada yang di rumah sakit gue. Ya, keracunan. Itu tadi diusir lah dia dari rumah itu. Si Virgonya diusir dengan anak-anaknya. Ya Allah. Dan tidak memegang uang sama sekali. Aduh. Ya, karena rasa orang-orang udah kesel ya. Mau ngelaporin si suaminya nggak ada. Akhirnya diusir secara tidak hormat. Tiga-tiganya cuma ngambil baju, pakaian, dan anaknya nggak sekolah. Ya, ini 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu. Ini 1 bulan. Ya. Ini permasalahannya 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Permasalahan 8 bulan yang lalu ya. Saat itu, ya akhirnya jalanlah 3-3 itu. Karena ditinggali suaminya kabur nggak tahu kemana. Handphonenya mailbox. Astaga. Membawa mobil pickup itu. Ya, tidak mau bertanggung jawab. Ya, tidak memikirkan anak tirinya dengan si istrinya. Ya, pergilah mereka, bertemulah dengan Bu RW kalau nggak salah ya. Ini mau kemana kalian? Nggak tahu Bu mau kemana. Dikasihlah ini 1 juta. 1 juta Bu RW. Silakan dah pergi. Ya, soalnya warga-warga sini sudah tidak suka. Nanti ngamuk. Loh Bu, saya nggak ada uang untuk kembalikannya nanti. Kabarin saja saya. Kan ada nomor WhatsApp saya. Kalau ada uang bisa balikin. Pergilah kalian. Dia pergi ke Jogja. Dia pergi ke Jogja dengan 3 anak. Ternyata di Jogja itu ada kakaknya. Kakaknya si Virgo. Ya, berumah tangga juga sana. Dan di sanalah dia menuju.
Ini 8 bulan yang lalu ya. 8 bulan yang Nah, lalu. 8 bulan yang lalu, tapi saya Rogo Sukmo ini 1 bulan yang lalu. Ya. Ini kan saya menceritakan permasalahan awalnya. Awal, Ya. Kenapa titik Terendahnya terjadi? Dan akhirnya ya itu tadi, anaknya kan udah pada besar, tahu dia pun juga kok bisa ya ninggalin segitu aja. Bukannya sebagai laki-laki Harus benteng ke depan malah kabur. sebagai tanggung jawab gitu loh. Karena si Virgo ini bagian promosi saja. Ya setelah bertemu dengan kakaknya di sana di Jogja, ngobrol-ngobrol bisa untuk tinggal untuk sementara di sini karena kakaknya juga punya 2 orang anak dan suaminya, dan suaminya pun tidak keberatan. Tapi si Virgo, nanti saya coba cari-cari kerjaan di sini, apa aja saya kerjakan. Nah, dan dia sambil mencari pekerjaan karena anaknya belum sekolah. Lagi niku karena udah diboyong ke Semarang, Belum sekolah sampai saat ini, pada saat saya Rogo Sukmo 1 bulan yang lalu. lagi niku udah hampir 8 bulanan gak sekolah. Betul. Nah, akhirnya itu tadilah Tuhan mempertemukan hal-hal seperti ini, dan akhirnya dia melantinglah ke Jogja ya. Untung dipertemukan dengan kakaknya yang baik, yang masih mengerti ya. Keadaan Tinggal di rumah kakaknya itu 2 bulan. Setelah itu dia bisa dibantu kakaknya separuh untuk kontrakan betul. ya. Dan dia mijit, Oh, jadi tukang pijit, pijit. ahli terapi. Banyak dia ada satu tempat yang buat mereka dia merenung gitu. Jadi orang-orang melakukan kebangkitan spiritual ya, yang mana dia jatuh, benar-benar jatuh ya, ditinggal oleh suami ya, dijauhkan dari orang-orang, difitnah, diusir, direndahkan, dicampakkan ke titik terendah dari manusia, yang mana akhirnya ya dia tanpa guru, dia tanpa mentor di belakangnya, tapi menjadi orang pilihan ya, yang menjadi kebangkitan spiritual ya. Ibadahnya jadi bagus, dia bisa berselaras dengan semesta ya. Dia tidak pernah berpikir bagaimana nasib berikutnya. Itulah, dia udah mendapatkan jati dirinya di sana. Ya. Udah mendapatkan jati diri, udah mulai, walaupun dia bilang ini mungkin halusinasi. Ya, ini mungkin halusinasi. Ya, tanpa belajar dia bisa merasakan itu semuanya. Getaran mana Getaran, sakit, mana ya, yang harus betul. diurut, dipijat. Betul. Betul. Dan dari situlah dia bisa mengobati yang namanya penyakit-penyakit dalam, kayak lambung emah ya, kronis gitu, lambung emah, terkilir, patah tulang, dan juga dia bisa buat apa ya, pendengaran, gurat telinga. Gurat telinga Tanpa ada guru yang mengajarkan. Ya, tanpa ada guru yang mengajarkan. Ya, dan benar-benar pada saat di Jogja ini anaknya pun mengerti kenapa dia nggak sekolah. Memahami Karena keadaan. untuk apa ya? Untuk Kehidupan dulu sehari-hari. sehari-hari. Dia tidak pernah menargetkan berapa harus bayar, tidak, seikhlasnya aja. Kadang-kadang jarak tempuh dari tempat orang itu jauh, dia jalan kaki. Ditemenin sama anak yang pertama Ya Allah. jalan kaki. Kadang-kadang, Mbak, tapi saya cuma ada 30.000, nggak apa-apa, 30.000 tapi kualitasnya sama. Tetep ngoten ya, Betul. ya, Masya Allah. Betul. Jadi dia ikhlas. Jadi kadang-kadang dia berpikir, ya Allah, kok bisa ya saya mempunyai keahlian ini. Nah, setelah itu ya inilah 1 bulan terakhir saya Rogo Sukmo. Ya, seorang Virgo yang mengalami titik terendahnya manusia, dan akhirnya dia terpilih dari semesta untuk kebangkitan spiritual. Ya, akhirnya pada saat dia tahajud ya, dia selalu tahajud nih, puasa Senin Kamis, takut mengikis karma masa lalunya. Dan akhirnya dia tertidur dengan anak-anaknya di kontrakan itu. Ya, dan akhirnya saya Rogo Sukmo. Pada saat Rogo Sukmo, ya, dia langsung bertemu saya. Langsung bertemu saya pakai pakaian putih, dan seperti biasa saya titipkan batu hijau di tangan sebelah kanannya. Saya bilang, ini batu hijau
yang akan mendampingimu nanti, yang akan mengajarin kehidupan yang layak untukmu, ya. Jangan pernah membandrol harga, ya, karena nantinya batu inilah yang akan membuatmu insting semakin tajam. Dipegang apa nih Kimacan? Nanti juga kamu tahu. Dan dipegang, ditumpuk tangannya kayak gini, seperti ini. Dan kalimat terakhir yang saya bilang, ya, jangan pernah takut tercekik. Ikhlaskan semuanya. Ikhlaskan semuanya, jalanin sesuai arah yang Tuhan berikan. Ya, setelah 1 bulan saya berikan itu, ya, customer itu banyak, ya, dari mulut ke mulut, dari hotel ke hotel, ya, dari mulut ke mulut, dari orang-orang penting, dari pejabat-pejabat di sana. Dia pun nggak tahu kok bisa dari orang ke orang dapat nomor telepon. Pak, dapat nomor telepon saya dari mana? Oh, dari ibu ini. Oh iya kemarin saya ke sana Pak. Bisa nggak ke rumah? Bisa, tapi saya tidak tahu alamatnya Pak. Gak apa-apa, nanti dijemput. Dan tidak ada satupun orang yang mau nakalin dia. Ya, tidak ada. Dia bisa aku puntur sekarang yang pakai jarum. Pakai jarum bisa juga, ya, Masya aku Allah. puntur. Dia pun tidak tahu kenapa diberikan tangan ajaib. Dan berita terakhir, ya, akhirnya ada salah satu pasiennya, ya, dari pemerintahan tersebut yang menyekolahkan anaknya yang 2 itu. Alhamdulillah. Dan mulai sekolah, ya. Dan kabar terakhir dari suaminya yaitu masuk jurang 2 bulan yang lalu, koma. Dan dia bilang kan, ya sudah, nggak apa-apa. Itu pilihannya. Itu pilihannya. Dan terima kasih saya sudah pertemukan dia. Orangnya bijaksana sekali. Bijaksana sekali. Alhamdulillah. Ya. Nah itu tadi. Dia menjadi seperti ini bukan pilihannya, tapi alam semesta yang memilihnya. Ya, tanpa guru, tanpa mentor. Akhirnya bisa tahu semuanya. Ya, bisa memahami mana Tuhan, mana leluhur, mana semesta. Ya, sekarang jauh lebih tenang. Sekarang dia kalau misalnya ada uang sedikit, dia kasih ke kakaknya buat beli beras. Dia kasih kakaknya buat beli telur. Walaupun kakaknya bilang gak usah, buat kalian saja, nggak apa-apa. Tanda terima kasih saya. Udah dibantu kayak gitu. Ya, jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita si Virgo. Ya, titik terendahnya manusia saat ini. Ya, ikutin arah alur yang Tuhan berikan padamu. Ya, jangan pernah menceritakan apapun. Kalau kau menceritakan apapun percuma. Karena dunia rasa kamu saat ini dengan dunia rasa orang yang di bawah itu tidak sama. Jadi cukup dipendam sendiri, cukup kau rasakan, cukup kau bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kelebihan seperti itu. Ya, karena itu tadi, kalau kita menceritakan dunia rasa dengan orang yang berbeda, itu akan dibilang halusinasi. Nggak nyambung. Tidak akan nyambung. Jadi biarkan saja. Yang pasti kamu menjalani hidup untuk hari tuamu nanti bisa bermanfaat, bisa beranak-anakmu, saudaramu. Karena ini yatim piatu sebenarnya. Tidak ada orang tua. Ya. Pas pada saat dia menikah 1 tahun, bapaknya meninggal. Ya. Jadi saya harap ya suatu saat nanti akan ada tempat yang bagus sekali untuk kamu untuk bisa terapi di sana. Ya itu tadi, jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, ya, tetap rendah hati. Karena semesta suka dengan vibrasi orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi untuk saudara-saudaraku di luar, kita ambil pelajaran yang berharga di sini. Ya, jadi apabila kalian di titik terendahnya manusia, jangan banyak bertingkah. Ikutin aja alur. Ya, ikutin alur. Mau dibawa kemana tujuan hidup kita. Ya, karena suatu saat kamu akan menemukan jati dirimu. Jangan pernah takut atas rezeki. Ya, Tuhan maha banyak rezeki yang memberikan umat-umatnya. Betul. Ngoten ya Ki ya. Lah si Virgo ya. Bener memang ya, Rai, sebuah cerita perjalanan spiritual
rasa ngoten iki ya, perjalanan rasa kehidupan itu memang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Dunia rasa tidak bisa disamakan. Yang penting kan si Virgo mengalami dunia rasa kan menjadikan pribadi yang baik ya Ki ya, menjadikan pribadi yang lebih mengerti lagi bagaimana ke Tuhan, bagaimana ke leluhur, dan bagaimana ke semesta ngoten ya Ki ya. Ya itu. Dan kalau diceritakan orang lain tidak akan mengerti hal yang seperti itu, nanti takutnya dibilangnya malah halu, takutnya malah menjadikan kamu nanti memaksakan pemahaman kamu seperti pemahaman mereka, kan nggak bisa juga ya Ki ya. Ya tadi memang benar, ya udah diamin aja, yang penting kamu si Virgo sudah menjadi pribadi yang baik. Ingat pesan apa yang menjadi titipan alam semesta ya Ki ya. Dijaga baik-baik, jangan jadi pribadi yang sombong, karena tadi udah dijelasin Ki Macan, vibrasi yang saat ini kobunya itu disukai alam semesta, makanya kenapa alam semesta mendidik dan mengajari secara langsung. Ya Ki, akhirnya bisa aku pun bisa hal-hal yang lainnya ya. Dan jangan lupa nanti uang dari Ibu RW tersebut dikembalikan kalau sudah ada. Terus ngoten dia Ki ya. Ya, jangan gila-gila materi pokoknya ya. Semoga si Virgo terus menjadi pribadi yang baik agar kelebihan yang diberikan Tuhan melalui alam semesta ini terus terjaga. Ingat selalu, cobaan akan terus selalu ada sampai akhir hayat ya. Jadi si Virgo Mas Jawir harapkan apapun itu cobaannya jangan sampai merubah vibrasinya. Ya betul. Ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir mengingatkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk bulan lahir dapat kabar bahagia di 2 hari ke depan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk bulan lahir yang akan mendapatkan kabar bahagia di 2 hari ke depan. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif boleh menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif boleh waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya rakyat. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya.
Tapi memang sudah saya niatkan ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan ya. Dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini. Cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Wah Ki Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini. Ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tahu-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nah, nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini,
pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum gagal misalnya ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih ya, dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle, kartu tarot, dan kitab Prabu untuk menerabos dimensi portal 2 hari ke depan. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa hari ini saya ingin menggunakan parfum aura. Hari ini ingin menggunakan parfum energi bulan purnama. Yang mana parfum energi bulan purnama ini saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, dan bisa melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk di luar sana. Nah itu tadi ya Rayo, karena memang fungsi parfum energi bulan purnama, parfum sang jagat, parfum aura kurang lebihnya sama, jadi Yogi Macan pakainya gantian. Ya, itu kalau untuk tubuh. Tapi kalau untuk wajah, biar kelihatan awet muda, kinclong, kencang, ya, pesona kalian keluar, inner beauty, karisma, wibawa, gunakan Banyu Mustika. Karena Banyu Mustika ini ada tetesan mustika Ratu Pantai Selatan. Bismillah. Nah kira ya Banyu Mustika yang dimana maharnya 200.000 rupiah belum termasuk ongkir. Hubungi di admin 1, admin 2. Iya. Baik, kita akan melihat ada berapa bulan lahir yang akan mendapatkan kabar bahagia di 2 hari ke depan. Ya. Lahir ya, Awan. Ini artinya pergerakan ke hal yang lebih baik. Oh, alhamdulillah. Artinya angka yang keluar dari kartu Oracle ini adalah 6. Ya. Jadi saya pastikan ada 6 bulan lahir yang akan mendapatkan kabar bahagia di 2 hari ke depan. Alhamdulillah ada 6 separuh nih yo Reo, 6 bulan lahir ini ya dapat kabar bahagia di 2 hari ke depan. Ini tergantung kapan sampean kalian kakak-kakak kakak penonton pun Pitu Misteri yang menonton video ini ya. Hari lahir Februari, Nomor setunggal Februari. Ada 6 ya Rek. hari lahir Desember, hari lahir Maret, nomor 3. November, nomor 4. Januari, Kurang 1 Ki yang terakhir. September. Yang terakhir ada 6. Ya, 6 bulan lahir ini ya dikelilingin elemen api ya, yang mana membara semangatnya, optimisnya, yakinnya, fokusnya, membuat mereka ya mendapatkan kabar bahagia seperti ini ya. Kita akan lihat ya bagaimana Tuhan dan alam semesta mengantarkan mereka sampai titik sekarang ini di 2 hari ke depan ya. Ini biasanya tidak semuanya ya, paling 1 atau 2 yang akan kamu dapatkan kabar bahagianya. Alhamdulillah ya. 1 atau 2 ya, alhamdulillah. Mungkin ini yang kalian nanti. Kabar bahagia akan ada seseorang yang akan mengajakmu untuk relaksasi. Ya, Healing. untuk jalan-jalan ya. Nanti 2 hari ke depan akan ada mereka yang akan menghubungi kalian untuk relaksasi. Ayo ikut jalan-jalan yuk. Ngono ya Reo, alhamdulillah. Kemudian Akan ada kabar bahagia berikutnya untuk kamu yang sedang mengharapkan seseorang yang selama ini kalian tunggu. Akhirnya mereka akan memberikan kabar. oh alah, mengharap kabar dari seseorang noten ya salah apa ya. Kabar bahagia berikutnya, idemu atau mimpimu itu akan terwujud. Alhamdulillah, ide mimpi akhirnya terwujud. Wah, mantap. Ya. Ini kan salah satu keinginan. Iya, kabar bahagia berikutnya. Ya. Di 2 hari ke depan, kamu akan dipanggil oleh bosmu. Bertemu langsung, bicara 4 mata untuk kenaikan gaji. Alhamdulillah, berarti kinerjamu ya bagus ya. Lagi kinerjamu tidak bagus, sudah harap. Kabar bahagia berikutnya di sini di 2 hari ke depan ya. Kalian akan mendapatkan job. Ini lebih ke freelance ya. 2 hari ke depan job akan mulai padat merayap. Wis full
padat merayap job ya. Untuk yang freelance jangan nolak job ya. Nanti kalau Ya, kabar baik berikutnya, bahagia ya. Di 2 hari ke depan untuk kamu yang mempunyai usaha, ya, siap-siap ya. Usahamu akan omsetnya akan naik di 2 hari ke depan. Pertahankan itu. omset naik di 2 hari ke depan. Tidak usah, alhamdulillah. Semangat tapi tidak usah. Ya, yang belum mendapatkan pekerjaan, kabar baiknya akan ada panggilan interview atau panggilan pekerjaan untuk dirimu. Jadi apabila ada panggilan interview, ya interview yang baik-baik. Betul. Ya, jaga attitude, sopan ya, tatap wajahnya ya, berbicara dengan baik ya. Betul. Tata krama pakai sopan adab yogi ya. Setinggi apapun skill kalian, apabila kalian tidak punya adab, tidak punya attitude, pola pikir kalian tidak luas, itu nilai min bagi yang Perusahaan interview. ya, nanti kamu nggak diterima lagi deh ya. Kemudian Ya, kabar bahagia berikutnya ini yang mengajukan pinjaman ataupun sedang mengajukan kredit ya, kredit motor, mobil atau segala Rumah, macam motor yang sedang kalian tunggu saat lah, ini. 2 hari ke depan akan di ACC. dapat kabar bahwa di ACC ya, ya. Alhamdulillah pinjamannya, kreditannya wis api. Kemudian Ya, kabar bahagia berikutnya di 2 hari ke depan ya akan ada seseorang yang akan menghubungimu untuk membayar hutang akhirnya. ngoten yogi yo, yang lama gitu ya, tiba-tiba ada menghubungi bayar hutang. Alhamdulillah ya. Mungkin ini Bu RW-nya ini nomor tanggal anunya ada. Bulan Iya. akhir. Akan ada anakmu menelpon meminta maaf padamu Ngoten yogi ya. dan akhirnya menjadi baik kembali. Baik kembali dengan orang tua ya. Yang berantem ini dengan orang tua. Ya, kabar baik berikutnya ini lulusan ya, seperti menunggu kabar kelulusan ataupun pendaftaran ataupun apa itu di 2 hari ke depan, kabar itu akan kamu terima kabar baik. Kabar baiknya akhirnya lulus ngoten ya Ki. Masya Allah yang dinanti-nanti ya. Ya, kabar baik berikutnya bagi kamu yang berpacaran ya, akan ada pelamaran. Waduh, sing suwe pacaran akhirnya dilamar. Ya. Kabar baik berikutnya ya untuk kamu yang saat ini sedang pusing dengan kehidupan ini dan akhirnya akan ada orang yang akan menolongmu. Tapi ingat, pada saat ada seseorang yang menolongmu, jangan malah kau gigit sayang. Ya. Apabila kamu menggigit orang yang memberi makanmu, ya, pastikan orang itu tidak akan apa-apa. Tapi kamu yang akan sengsara selamanya. Betul ya. Jadi jangan pernah kalian mencelakai, berkhianat, menggigit orang yang pernah membantu kalian ya. Ya. Karma. Ini yang terakhir. Kabar bahagia berikutnya akan ada seseorang yang menghapus air matamu dengan tulus. Alhamdulillah. Ngoten ya Ki ya. Walala, yang sedih-sedih, yang menangis-menangis, tiba-tiba ada orang yang rela menghapus air matamu. So sweet ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Ada 6 bulan lahir yang akan mendapatkan kabar bahagia. Ini semoga kabar bahagia yang tadi Kiki Macan lihat ini salah satunya bisa terwujud untuk bulan lahirnya penontonnya Pintu Misteri. Mungkin yang kalian harapkan, yang kalian panjatkan doa pada Sang Maha Pencipta ngoten ya Ki ya, dan diberikan kemudahan. Alhamdulillah. Untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Sifat dan karakter positif. Jadi apabila ada bulan lahir kalian di sini, terus ada harapan juga kalian di sini, wah, harapan saya ada di situ Ki Macan. Ya. Nah, kalian wajib harus tahu untuk kalian tonjolkan karakter positif ini, sehingga kalau kalian mempunyai karakter positif ini, lengkaplah kunci untuk kebahagiaan yang kalian dapat nantinya. Ini kuncinya. Ya, ada 3 karakter yang harus kalian tonjolkan untuk 6 bulan lahir sehingga mendapatkan kabar bahagia di 2 hari ke depan. Yang pertama, karakter yang tidak semua orang punyai. Jujur. Jadilah orang jujur sekecil apapun. Ya, hal kecil aja kalian gak jujur, gimana kalau misal hal besar? Jadilah orang jujur. Ya, orang jujur tuh enak, tidak perlu
menyimpan atau menyimpan kebohongan. Karena kalau kalian salah ngomong ketahuan kebohongan. Beban itu. Ya. Yang kedua, bertanggung jawab. Ya. Dan ketiga, bersyukur. Nah, 3 karakter itu adalah kunci untuk bisa kamu mendapatkan kabar bahagia di 2 hari ke depan. Gitu ya Ki ya. Waduh, inilah ya sifat karakter positif yang harus ditonjolkan: jujur, bertanggung jawab, dan selalu bersyukur. Ini hal-hal yang positif. Sifat karakter positif ini disukai juga oleh vibrasinya alam semesta. Betul. Gitu ya Ki ya. Makanya kenapa Ki Macan selalu memberikan sifat karakter positif untuk mengingatkan kalian semua penontonnya Pintu Misteri, jangan sampai kalian bangga dengan sifat karakter negatif. Dan untuk kakak yang ini tadi yang mendapatkan dari alam semesta, yojo sampai kalian Ibu Virgo ya, jangan sampai Ibu Virgo nanti jadi negatif ya. Ingat, kalau banyak juga orang yang mengalami kebangkitan spiritual, kemudian berapa bulan, berapa tahun berjalannya dengan waktu, vibrasinya udah nggak selaras lagi dengan alam semesta ya. Dan akhirnya apa? Alam semesta tanpa meminta, tanpa memberikan petunjuk, tanpa memberikan mimpi, langsung ditarik. Akhirnya apa? Sebuah kebohongan yang akan kamu lakukan. Sudah tidak bisa lagi, getarannya udah tidak ada, tapi nama kamu udah terkenal tuh bahwa kamu bisa akupuntur, bisa ini. Akhirnya apa? Kamu nanti asal-asalan akan menimbulkan permasalahan. Makanya kalau sudah dipercaya sama alam semesta, menjaga itu memang berat, tapi pertahankan selalu vibrasinya. Ya, Mas Jawir nasihatin kayak gini supaya bisa berkah selalu dan tidak lupa diri. Ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir ya mau men-spill kagem media-medianya Ki Macan. Nah, untuk media-medianya Ki Macan, untuk kakak-kakak semua para penonton Nipun Pintu Misteri ya, untuk media yang kedua setelah parfum Aura Parfum Sang Jagat, ini Ki Macan membuat media namanya minyak kasturi. Ini minyak kasturi ikhtiar apabila kalian ingin menjual sesuatu hal, mungkin tanah, rumah, kendaraan kalian yang sulit untuk terjual, tapi itu punya kalian ya. Maksudnya dalam artian hak kalian, bukannya hasil dari mencuri yang kalian jual, tidak. Jadi sangat bagus kalau untuk yang sales ya, properti dan lain sebagainya, ingin menjual lahan propertinya, ini bisa menggunakan minyak kasturi. Ini bisa digunakan untuk ikhtiar penjualan, bahkan bisa digunakan untuk membuang energi-energi negatif di rumah kalian, tempat usaha, dan juga perkantoran. Ini bisa ya dengan minyak kasturi, dimana untuk minyak kasturi syaratnya sama seperti parfum Aura Parfum Sang Jagat, itu nama lengkap dan golongan darah. Nanti ada kelengkapannya juga, gelang tricakra ya yang akan dilengkapi untuk minyak kasturinya. Dan apabila kakak-kakak menginginkan, kemudian ingin tahu lebih lanjut, bisa menghubungi admin 1 dan admin 2 ini yang melakukan seleksi untuk minyak kasturi. Maharnya kalau yang Mas Jawir pegang ini ya ini yang 4 mili Rp125.000 belum termasuk ongkir. Kalau yang agak besaran yang 6 mili itu Rp175.000 belum termasuk ongkir. Kalau sudah saatnya Mas Jawir juga mengingatkan kagem sedaya nipun yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri. Buruan para subscribernya YouTube Pintu Misteri, ikuti Facebook Ki Macan. Dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya mungkin yang belum tahu, monggo bisa dicek di sini. Niki untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online silahkan bisa melalui Shopee, TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja ya. Dan jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, pokoknya NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesederhanaan adalah kunci dari kebahagiaan sejati.
Ngoten ya Ki ya, kesederhanaan kunci kebahagiaan sejati. Nah, jadi jangan dikira bahwa orang yang sederhana terus kemudian kalian berpikir bahwa dia tidak mempunyai kebahagiaan. Belum tentu juga ya Ki ya. Dia penampilannya sederhana, tapi kalau seandainya dia sudah memplanning semuanya dengan baik dan menunjukkan dengan kesederhanaan karena nggak gengsi-gengsian, nggak flexing-flexingan, ya Ki ya. Dan belum tentu juga orang-orang yang flexing di luar sana hidupnya bahagia. Tidak. Belum tentu Ya, juga. karena mereka menutupin kesedihannya dengan flexing. Dengan flexing. Ngaten ya Ki ya. Matur nuwun. Sama-sama. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macam. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.